Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini Engkau mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu melalui teladan hidup Santo Laurentius, seorang hamba-Mu yang setia sampai akhir. Bukalah hati kami agar mampu memahami bahwa hidup yang sejati bukanlah tentang mencari kenyamanan diri sendiri, melainkan tentang memberikan diri dalam kasih. Kuatkanlah iman kami agar kami mampu mengikuti jalan salib Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan ini, banyak orang berusaha mempertahankan dirinya. Kita ingin dihargai, ingin berhasil, ingin memiliki lebih banyak, dan ingin menghindari penderitaan. Secara manusiawi, hal itu sangat wajar. Namun, Injil yang baru saja kita dengarkan bersama pada hari ini menghadirkan sebuah kebenaran yang seringkali bertentangan dengan logika dunia. Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah." Sebuah biji gandum hanya akan tetap menjadi biji apabila ia tidak pernah berani jatuh ke dalam tanah. Tetapi ketika ia rela kehilangan bentuk lamanya, masuk ke dalam tanah dan mengalami proses yang tidak mudah, dari situlah kehidupan baru muncul.
Pesan Yesus ini adalah gambaran tentang kasih yang sejati. Hidup yang diberikan akan menghasilkan buah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak berbicara tentang kematian yang sia-sia. Yesus berbicara tentang sebuah kehidupan yang rela diberikan demi sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Dalam dunia yang sering mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah memiliki sebanyak mungkin untuk diri sendiri, Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Kebahagiaan ditemukan ketika seseorang mampu memberikan dirinya dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir gereja pada abad ketiga. Santo Laurentius adalah seorang pelayan gereja yang dipercaya untuk mengurus harta milik gereja dan membantu orang-orang miskin. Ketika penguasa Romawi meminta agar ia menyerahkan harta kekayaan gereja, Laurentius tidak menunjukkan emas atau benda berharga. Ia justru membawa orang-orang miskin, para janda, anak yatim, dan mereka yang menderita. Ia berkata bahwa mereka adalah harta yang paling berharga dari gereja. Sungguh sebuah kesaksian iman yang luar biasa. Bagi Santo Laurentius, gereja bukan pertama-tama tentang bangunan, kekuasaan, atau kekayaan, tetapi tentang manusia yang dikasihi Allah. Karena kesetiaannya kepada Kristus, Laurentius mengalami penderitaan dan akhirnya menyerahkan hidupnya sebagai martir. Ia menjadi seperti biji gandum yang jatuh dan mati, tetapi dari pengorbanannya lahirlah buah iman yang terus dikenang sampai pada hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesaksian Santo Laurentius bertanya kepada kita, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah bagi orang lain? Kadang-kadang kita berpikir bahwa memberi diri hanya dilakukan melalui hal-hal besar, padahal pengorbanan kasih sering hadir melalui hal-hal sederhana. Seorang ibu yang tetap setia merawat keluarganya meskipun lelah. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur demi kebutuhan keluarganya. Seorang anak yang belajar bertanggung jawab dan menghormati orang tuanya. Seorang umat yang mau hadir membantu sesama yang sedang kesulitan. Semua itu adalah bentuk jatuh ke tanah seperti biji gandum. Ada bagian diri kita yang harus kita korbankan: ego, kenyamanan, waktu, tenaga, dan kepentingan pribadi. Namun justru melalui pemberian diri itulah kehidupan menjadi berarti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang harus mati dalam diri saya agar kasih Tuhan dapat menghasilkan buah? Mungkin yang harus mati adalah sikap mementingkan diri sendiri. Mungkin yang harus mati adalah kesombongan yang membuat kita sulit meminta maaf. Mungkin yang harus mati adalah kebiasaan mengeluh tanpa mau berbuat sesuatu. Kita tidak dipanggil untuk mencari penderitaan, tetapi kita dipanggil untuk setia dalam kasih, meskipun kasih itu membutuhkan pengorbanan. Santo Laurentius mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki,
tetapi oleh seberapa besar ia mampu memberikan dirinya bagi Tuhan dan sesama. Di tengah dunia yang semakin individualis, umat Kristiani dipanggil menjadi tanda kasih Allah. Jadilah seperti biji gandum yang berani jatuh agar kehidupan baru dapat tumbuh bagi banyak orang. Mulailah dari keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan komunitas kita. Jangan bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Tetapi beranilah bertanya, apa yang bisa saya berikan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus telah lebih dahulu menjadi biji gandum yang jatuh dan mati bagi kita. Melalui salibnya, ia memberikan kehidupan baru kepada dunia. Hari ini, melalui teladan Santo Laurentius, kita diajak untuk mengikuti jalan Kristus, jalan kasih, jalan pelayanan, dan jalan pemberian diri. Kiranya hidup kita tidak hanya menjadi satu biji yang tersimpan untuk diri sendiri, tetapi menjadi benih kasih yang menghasilkan buah bagi banyak orang. Semoga ketika Tuhan melihat kehidupan kita menemukan hati yang siap berkata, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi berkat bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan dirimu bagi keselamatan kami. Ajarlah kami mengikuti teladan Santo Laurentius yang setia, melayani, dan berani berkorban demi kasih kepada Bapa. Ubahlah hati kami agar tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi mampu menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan dunia. Semoga setiap pengorbanan kecil yang kami lakukan menjadi benih yang menghasilkan buah kasih dan kebaikan. Santo Laurentius, doakanlah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.